Halo bos, kembali lagi di AUG Senpai. Ini adalah alur cerita tentang Ronan yang mana ia telah menjadi seorang siswa di Pileon. Dan oke, seperti apa kisahnya si Ronan selanjutnya? Kita langsung aja lah dicapcus. Ronan jadi bingung dipanggil seorang di belakangnya. Dan Ronan jadi kaget. Soalnya itu adalah orang tua. Walau-walau apakah itu Profesor Secret? Sesuai dugaanku, kau sangat peka, Ronan. Memang itu benar aku Profesor Secret. Aku terlalu banyak mengeluarkan mana magicku, jadi ketahananku jadi semakin berkurang. Waduh, waduh, si Ronan jadi tidak enak dengan Profesor Secret. Ternyata ia telah berjuang keras. Tapi, waduh dah, si Ronan malah merasakan aura yang sangat-sangat pekat. Ya, aura dari Profesor Secret sangat-sangat mengalir dengan deras. Gile bener. Apa yang ia lihat ini dah. Kemudian Profesor Secret menyuruh Ronan untuk duduk di meja. Kita ngobrol-ngobrol di situ. Dan oke dah, semuanya pun duduk di meja dan mereka berdua pun ngobrol bareng. Profesor Secret bertanya tentang kejadian yang ada dalam pikiran Ronan. Ronan pun menceritakan tentang kejadian yang ada dalam pikiran Ronan. Ronan menjelaskan kalau ayahnya lah yang membuat kutukan itu. Walah, ayahmu. Jadi selama ini ayahmu yang membuat kutukan itu ya? Ya, aku tidak tahu pastinya, Profesor. Soalnya aku tidak bisa melihatnya. Tapi dari kelakuan ibu dan juga kakakku, mereka berdua sepertinya berbicara dengan ayahku. Jadi bisa dipastikan kalau dia adalah ayahku. Dialah yang membuat aku terkutuk seperti ini. Aku malah menjadi dendam sekali dengan orang itu. Sebenarnya siapa ayahku itu? Aku merasa ini semua tidak mungkin terjadi. Tapi ketika aku marah dan menebasnya, dia malah berdiri sendiri seolah-olah dia mau mengatakan sesuatu. Tapi aku tidak tahu apa yang dia katakan. Tapi Ronan, sepertinya itu ada kaitannya. Soalnya, apa kau tahu tentang ayahmu dan juga ketika kau menjadi kecil? Apakah kau mengingat sesuatu ketika kau masih kecil? Nah, itu dia Profesor. Aku tidak memiliki ingatan apapun ketika aku masih kecil. Bahkan ibuku sendiri, aku tidak tahu. Aku hanya mengingat ketika kakakku, yaitu kakak Ariel, ia merawatku selama ini. Aku malah tidak mengingat aku memiliki ibu. Waduh, waduh. Profesor Secret mengatakan kalau ingatan Ronan tentang masa lalu telah disegel. Itu disegel sama kutukan yang ada dalam tubuh si Ronan. Ternyata seperti itu ya. Walah, malahan dada. Sekarang saatnya untuk kau mencari tahu siapa ayahmu itu. Soalnya dia adalah seorang yang sangat-sangat luar biasa karena ia telah menanam kutukan kuno. Aku rasa ayahmu itu bukanlah orang sembarangan. Apalagi ia mengutukmu dengan berbagai macam kutukan yang sangat-sangat pekat. Aku tidak bisa mengatasi itu semua, Ronan. Dan lagi, semua itu ditransfer dalam tubuhmu yang masih bayi. Sungguh itu sangat luar biasa, menanam kutukan kepada seorang bayi. Aku rasa itu bukan pekerjaan seorang yang biasa-biasa saja. Dan lagi, sepertinya ayahmu telah menyiapkan semua itu, dan ia berada dalam ingatan kutukan itu. Kau harus mengalahkan ayahmu itu, Ronan. Semua kutukan yang ada dalam ayahmu itu harus kau kalahkan. Tapi Profesor, aku merasa aneh. Sekarang aku melihat sesuatu dalam tubuhku. Apakah ini yang namanya aura? Bukan, Ronan, itu namanya mana. Mana magic. Sekarang kau bisa merasakan mana magic. Wah, 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 sepertinya kutukan yang kau patahkan itu adalah kutukan merasakan mana magic. Sekarang kau bisa menggunakan mana magic, Ronan. Soalnya, 1 dari 10 kutukan telah kau pecahkan. Itu adalah kutukan mengendalikan mana magic. Dan sekarang tinggal 9 lagi. 9 kutukan yang harus kau pecahkan, Ronan. Waduh dah, 9 lagi, banyak sekali. Dan Woke ketika menjelaskan itu, si Secret malah kembali ke posisi awalnya. Ia kembali menjadi muda. Wah, 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 hebat sekali ini Profesor Secret. Ia malah menjadi muda kembali. Ronan yang melihat itu jadi bingung. Apa-apaan dah Profesor. Ia tadi tua, sekarang malah jadi muda lagi. Walah, walah, benar-benar membingungkan. Ronan, kau mungkin putus asa karena tahu kebenarannya. Jangan terlalu dipikirkan. Hari-hari mendatang terlalu berharga untuk berhubungan dengan masa lalu. Jadi Ronan, kau harus maju ke depan.
Siap, Profesor. Aku akan melaju ke depan dan melangkah lebih jauh lagi. Jadi, tolong bimbing aku, Profesor. Tolong jadikan aku muridmu. Waduh, waduh, malah menjadi murid Profesor Secret. Dan oke lah, karena masalah Ronan sudah beres, langsunglah kita pindah scene. Kita pindah scene di dalam gua yang ada di dalam Grand Cappadocia. Ini dia, ini adalah golem emas yang dikendalikan oleh dua tikus-tikus itu ya. Dan itu besar sekali, wanjir. Dan di situ ada seorang yang melihat golem emas itu. Dia mengamati golem emas itu dengan sangat-sangat teliti. Dan ternyata ada orang lain yang juga mengamatinya. Mereka berdua sedang menyelidiki TKP di mana Nobiros telah mengalahkan golem emas itu. Jir, gede banget. Dan pemuda yang datang itu adalah Dolan. Ia adalah pengawal dari pria berkumis itu. Pria berkumis itu mengatakan kepada Dolan kalau area ini sangat-sangat luar biasa pekat. Ya gimana nggak pekat, karena di sini banyak mana magicnya. Ini adalah tempat yang sangat cocok untuk digunakan sebagai seorang summoner. Oh begitu ya. Dolan pun mengatakan kepada tuan berkumis itu kalau di sini tidak ada tempat lain yang memiliki golem seperti itu. Semua tempat sudah aku telusuri dan tidak ada hal lain selain yang ada di sini. Semuanya kosong melompong. Lantas, kenapa mereka menyerang Grand Cappadocia? Apakah mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar? Aku tidak tahu itu, Tuan. Mereka sebetulnya cuma mengincar para blacksmith di Grand Cappadocia. Dan oke, kita langsung kenalan nih sama orang yang berkumis tadi. Dia adalah kepala keluarga dari Grancia. Namanya adalah Joseph Sivian Grancia. Dia ternyata ayahnya si Sullivan. Waduh, waduh, malahan ternyata ayahnya Sullivan ya. Dan dia bekerja sebagai seorang polisi ya. Ia seorang investigator. Dan sekarang ia sedang menginvestigasi apa yang ada dalam Grand Cappadocia setelah diserang sama dua orang begudal. Dan saat ini ia belum bisa menyimpulkan apapun terkait penyerangan ini. Ia cuma bisa melihat sisa-sisa peperangan yang ada dalam gua ini. Akan tetapi, waduh, golemnya malah bangkit. Ya, golem emas itu malah memancarkan mata merah. Waduh, waduh, belum modar itu golemnya. Ia pun bergerak maju. Dan Dolan pun langsung mengatakan kepada Tuan Joseph supaya berhati-hati karena golemnya malah bangkit. Dan boom, golem itu mengangkat tangannya dengan tinggi. Dan tangan itu malah mau menggeprek Dolan dan Joseph. Waduh, waduh, bahaya Tuan, biar aku atasi. Tenanglah Dolan, biar aku atasi sendiri. Dan sang golem menghantam dengan keras. Joseph terdiam dengan santainya dan ia akan mencabut pedangnya. Dan bersiaplah golem, rasakan kekuatanku dan jir, sekali tebas langsung hancur berkeping-keping. Dan si golem tidak berdaya dengan serangan itu dan wala wala wala, tebasannya ternyata berkali-kali lipat. Si golem kesakitan dan ia pun hancur lebur. Dolan yang melihat itu benar-benar takjub dengan kekuatan tuannya. Ia sangat kuat. Wah, ternyata Joseph Grancia sangat-sangat hebat. Saatnya untuk pergi Dolan, kita tidak memiliki apa-apa di sini. Siap Tuan, dan ini dia Joseph Grancia, seorang kepala keluarga dari keluarga Grancia, seorang swordmaster yang sangat-sangat hebat di kerajaan Pileon. Dolan, aku ingin kau menemui pahlawan muda dari Akademi Pileon. Si pahlawan muda itu harus aku tanyai berbagai macam hal. Aku jadi penasaran dengan pahlawan muda itu. Kau harus temui dia ya. Aku kira namanya adalah Ronan. Temui dia dan suruh dia menghadap kepadaku. Siap Tuan. Dan kira kita langsung pindah scene ke asrama Akademi Pileon. Di situ ada si Ronan. Ia diketok-ketok pintunya. Ia pun keluar melihat siapa yang mengetok. Dan ternyata itu si Dolan. Waduh, waduh, si Dolan malah menatap Ronan dengan tatapan yang aneh. Ngapain kau bro? Woi, kau bicara yang sopan. Aku adalah pengawal dari Grancia. Pengawal Grancia? Siapa ente? Ente cuma pengawal. Lah, diam saja. Aku disuruh oleh kepala Joseph untuk membawamu menemui dirinya. Sekarang ikutilah aku.
Waduh, ikuti aku, kepala Gransia. Siapa dah dia? Dan ternyata si Ronan merasakan kalau si Dolan ini memiliki aura mana yang sangat aneh. Ya, aura mananya malah hitam pekat. Apa-apaan dia itu? Dan ternyata aura mananya bercampur dengan mana magic miliknya. Ini aneh sekali. Seharusnya seorang pendekar pedang tidak memiliki mana gelap seperti ini. Kenapa dia malah memiliki mana yang gelap? Kemudian ketika dia ngobrol, Pak Joseph malah datang. Ia menyuruh Dolan untuk menghentikan ucapannya itu. Jangan tidak sopan sama pahlawan Pileon. Waduh, waduh, malahan. Dan ternyata, waduh, Ronan mengetahui itu. Itu adalah Joseph, ya, Joseph Gransia. Dia adalah seorang ayah dari Siluven Gransia. Waduh, waduh, kenapa dia di sini? Maafkan aku, Tuan Ronan, telah mengganggu istirahatmu. Aku adalah Joseph Gransia, kepala keluarga Gransia. Maafkan aku cuma ingin bertemu denganmu, pahlawan dari kerajaan Pileon. Waduh, waduh, malahan. Dan oke, Ronan pun mempersilahkan Gransia dan Dolan untuk duduk di ruang tamunya. Dan ia pun langsung diberi hadiah. Wanjir, hadiah apaan ini dah? Ternyata hadiahnya adalah sarung pedang. Ini adalah sarung pedang milik Lamance, yaitu pedangnya si Ronan yang sudah jadi. Malahan saya kira duit, malah sarung pedang. Ya santai aja pahlawan Pileon, ini adalah sarung pedang yang diberikan sama Master Doron. Aku bertemu dengannya tadi, dan ia menitipkan ini dan memintaku untuk menyerahkannya kepadamu, Ronan, sang pahlawan Pileon. Waduh, gue malah dikatain pahlawan Pileon. Apa-apaan nih dah, Ronan jadi ngelak. Selain itu, aku ingin menyampaikan rasa terima kasih kepadamu. Kami keluarga Gransia dan juga Grand Cappadocia telah menjadi rekan dalam kurun waktu yang lama. Dan pedang favoritku adalah Velord. Ini juga dibuat oleh Master Doron. Dia adalah pengrajin yang sangat-sangat hebat. Dan sebagai rasa terima kasih yang sangat mendalam, aku akan memberikan ini. Waduh, Ronan kaget. Ia kaget mendapatkan dirinya diberikan koin keluarga Gransia. Wah, 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 ini emblem keluarga Gransia. Ini adalah bukti lambang dari keluarga Gransia. Jika seorang memiliki ini, maka ia bisa membeli dua desa sekaligus. Gile, ini mah uang miliaran. Wah, 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 mantap. Apa tidak apa-apa aku memiliki ini, Tuan Gransia. Rasanya kok berlebihan sekali ya. Ini terlalu banyak untukmu. Tenang aja, ambil aja. Soalnya dua temanmu juga mendapatkannya, si Marley dan juga si Asele. Mereka juga mendapatkan hal yang sama. Dan sepertinya mereka berdua juga senang mendapatkan itu. Waduh dah, ternyata mereka juga mendapatkannya. Gue kira cuman gue doang. Dan oke, obrolan pun berlanjut. Sekarang saatnya untuk serius. Ronan, aku ingin bertanya kepadamu tentang dalang di balik semua ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Grand Cappadocia adalah tempat yang penting bagi kami. Kenapa bisa diserang? Apa kau punya jawaban atas pertanyaanku itu? Soalnya aku sangat tertarik dengan tikus-tikus yang telah menghancurkan Grand Cappadocia. Waduh, waduh, waduh. Ditanya seperti itu, Ronan malah jadi panik. Ya gimana nggak panik? Tanya sambil mengeluarkan aura magic. Waduh dah, dan lagi aura magicnya sangat-sangat besar, sangat-sangat pekat. Itu seperti auman monster yang akan menyala terang. Jir, gede banget aura mana magicnya, gile. Ini malah rasanya lebih besar dari Master Nobiros. Gile, 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 gile. Ternyata pemimpin keluarga Gransia sangat-sangat hebat. Dia adalah master pedang. Masternya dari segala master. Ampun dah ini orang. Kemudian Ronan menjelaskan kalau ia tidak memiliki banyak informasi terkait apa yang ia dapatkan dari tikus-tikus itu. Akan tetapi, tikus-tikus itu memiliki organisasinya sendiri yang diberi nama Noble Castle. Wanjir, mendengar nama itu, si Dolan malah marah. Apa-apa Anda, kenapa dia marah? Dan lagi, mana magicnya malah mengalir deras. Ronan melihat itu, mana magic yang mengalir seorang mengancam. Dan itu memancar kepada si Dolan. Kenapa dia memancarkan mana magic? Apa yang terjadi kepadanya? Dan lagi, mana magicnya sama persis seperti manusia kayu itu ya. Si tikus kayu dan juga si tikus elf. Itu sama persis. Jangan-jangan si Dolan itu adalah salah satu tikus dari mereka, salah satu tikus dari Noble Castle. Wanjir, apakah itu benar?
Oke lah kalau gitu, kalau memang itu benar, aku akan memancingnya. Kemudian Pak Joseph bingung, kenapa Ronan malah berdiam, kenapa ia tidak menjawab pertanyaan dari dirinya. Apa kau merasa tidak nyaman dengan auraku? Aku minta maaf karena auraku bocor. Wah santai aja Pak Joseph, aku bisa menahannya kok. Tapi Ronan malah melihat sesuatu yang aneh. Ia melihat aura hitam pekat yang mengalir ke Dolan. Ini adalah aura pekat yang sama dengan tikus-tikus itu. Kemudian Ronan mengatakan kepada Pak Joseph kalau Nobel Castle itu mengatakan bahwa mereka menunggu kedatangan para bintang. Jir, mendengar itu Dolan langsung aura marah. Ia malah menampakkan kengeriannya, bintang yang jatuh. Wanjir, informasi itu malah bocor. Dan Pak Joseph sendiri, ia malah bingung menunggu kedatangan bintang. Apa maksudnya? Di benua ini tidak ada bintang yang akan jatuh, tapi itu terasa aneh bagi dirinya. Apa kau tahu yang dimaksud dengan menunggu bintang? Waduh dah, maaf Pak Joseph, aku sendiri tidak tahu apa maksud mereka. Aku tidak tahu apapun, tapi itu sangat lucu sekali melihat para keparat itu menangis dan memohon-mohon untuk nyawa mereka. Aku sangat menikmati pemandangan mereka ketika disiksa di penjara Doron. Waduh, waduh, malah memancing lagi. Kau tidak perlu menjelaskan detailnya, Ronan. Aku akan mencari tahu sendiri. Oh, begitu ya. Terima kasih, bos. Ya, sebaiknya Anda bertanya sendiri terkait hal tersebut di penjara Doron. Informasinya lebih detail di sana. Dan lagi, Ronan langsung melihat mana magicnya si Dolan itu mengalir dengan deras. Seolah-olah ia mau melahap si Ronan. Waduh, apa-apaan si Dolan itu. Dia memang benar-benar tikus Nobel Castle. Perlu diatasi ini orang. Dan oke, karena Pak Joseph sudah mendapatkan informasi dari Ronan, ia pun akan pergi dari asrama Ronan. Ia mengucapkan terima kasih dan minta maaf karena sudah mengganggu Ronan. Terima kasih atas informasimu, Ronan. Beristirahatlah dengan tenang. Sekarang, biar aku atasi dari sini. Terima kasih juga atas lambang dari keluarga Grancia. Ini akan sangat membantu pembelajaranku. Terima kasih, Pak Joseph. Aku senang sekali hari ini mendapatkan hadiah dari Anda. Dan Wokeda, Pak Joseph pun pergi dari kamarnya si Ronan. Ia sudah cukup mendapatkan informasi, tapi ketika ia mau pergi, Ronan langsung mengatakan, Anda harus bertanya kepada investigator di Doron terkait dengan nama para bintang, yaitu Ahayute. Wanjir, mendengar nama Ahayute, Dolan langsung panik. Waduh, waduh, Ahayute. Dia tahu nama para bintang, apa-apaan ini, dan ya, scene pun berpindah. Di malam hari, masih di asrama Ronan. Saat ini Ronan sedang tidur, ia tidur pulas. Ya soalnya ia sudah capek banget. Hari ini ia mau tidur pulas, gak mau ngapa-ngapain. Akan tetapi, zoom, muncul si Dolan. Ia mendebas Ronan yang sedang tidur di kasurnya. Wanjir dan tras. Waduh, waduh, malah dihancurkan itu kasurnya si Ronan. Akan tetapi, si Dolan malah kaget. Soalnya yang ia tebas adalah sebuah batu. Wanjir, kemana si Ronan berada? Kenapa ia malah menghilang? Di mana ia berada sebenarnya? Dan ternyata, hei, 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 aku sudah menunggumu dari tadi. Kenapa kau lama sekali? Aku sudah pegel bergelantungan di sini. Wanjir, Dolan kaget. Ternyata dari tadi Ronan malah bersembunyi. Waduh, waduh, ia bersembunyi di atas balkon. Waduh, waduh, ternyata tikus nomor 3 datang ya. Aku merasa 3 tikus itu tidak memberitahuku informasi apapun. Dan ternyata ucapanku bisa memancingmu sampai ke sini ya. Wah, 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 tikus nomor 3. Kau harusnya senang diperlakukan seperti ini sama aku. Waduh, waduh, malahan. Dan lagi, kau seharusnya menoleh ke sana. Soalnya di sana adalah orang penting yang akan menemuimu. Dan setelah melihat orang penting itu, waduh si Dolan kaget. Ia kaget sekali melihat orang penting yang dimaksud oleh si Ronan. Dan orang itu adalah si Luven. Si Luven Grancia, tuan muda dari Joseph Grancia. Dia adalah orang yang dilayani. Waduh, waduh, Dolan yang seorang pengawal jadi panik. Si Luven, tuan muda si Luven. Hoi Dolan, kau harus menjelaskan apa yang kau lakukan di sini. Katakan semuanya kepadaku, Dolan. Wanjir dah, malahan.